Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data, perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif, perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan juga tentang populasi dan sampel. Yang pertama yaitu klasifikasi data. Klasifikasi data terdiri dari sumber data, sifat data, dan jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dan cara memperolehnya. Sumber data. Sumber data terdiri dari dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Dan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Sifat-sifat data. Berdasarkan sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak dalam bentuk angka, seperti dalam bentuk teori, pertanyaan, dan lain-lainnya. Jenis-jenis data. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis-jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, yang dimana data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Sedangkan data berdasarkan waktu pengumpulannya yaitu ada dua jenis, yaitu data cross-sectional dan data time series. Data cross-sectional yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada suatu titik atau periode waktu. Sedangkan data time series adalah rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif dan perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, data kualitatif yaitu data yang dalam bentuk teori, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dalam bentuk angka. Berikut perbedaan antara paradigma penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif disebut juga dengan penelitian rasionalistik, fungsional, positivisme, dan penelitian dengan pola pencarian kebenaran dari luar. Sedangkan penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, interpretatif, konstruktivis, naturalistik, pendekatan fenomenologis, dan penelitian dengan pola pencarian dari dalam. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kuantitatif mengisolasikan variabel-variabel dan kemudian menghubungkannya dalam hipotesis itu dengan data yang dikumpulkan. Sedangkan dalam data kualitatif, variabel ditemukan dan dirumuskan kembali, bukan di awal. Yang ketiga, dalam penelitian kuantitatif, variabel-variabel menjadi alat atau komponen utama dalam melakukan analisis. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, variabel merupakan produk penelitian yang ditemukan di kemudian. Yang keempat, dalam penelitian kuantitatif, memandang, melihat, dan memilih, serta memperhatikan hanya beberapa buah variabel saja. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, memperhatikan pola-pola saling berhubungan antara berbagai variabel yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Kemudian yang berikutnya yaitu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu dari aspek masalah yang diteliti. Pada penelitian kuantitatif menekan pada beberapa variabel, sedangkan pada penelitian kualitatif menekan pada banyak aspek dari satu variabel
jika mungkin dijadikan permasalahan yang teliti. Yang kedua yaitu dari aspek tujuan. Pada penelitian kuantitatif menguji teori dan menegakkan fakta, sedangkan pada penelitian kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realita yang tidak tunggal atau jamak. Yang ketiga, dari aspek pola pikir. Pada penelitian kuantitatif, adanya masalah, terus berteori, kemudian berhipotesis, kemudian ke lapangan, mencari data, kemudian menguji hipotesis, kemudian teori bersifat top-down. Sedangkan pada penelitian kualitatif, ke lapangan, kemudian menemukan data, kemudian data dicocokkan dengan teori, kemudian teori bersifat bottom-up. Yang keempat, dari aspek responden sebagai sumber data. Pada penelitian kuantitatif, banyak diambil secara random, sedangkan pada penelitian kualitatif, jumlah kecil sekitar 10 orang diambil secara purposif atau dengan maksud tertentu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Pengertian populasi. Menurut Jamaluddin Ahmad, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan menurut Sugiono, populasi adalah suatu wilayah yang sifatnya general yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan karakteristik. Populasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu populasi terbatas, populasi tidak terbatas, populasi homogen, dan populasi heterogen. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel. Yang pertama yaitu memudahkan peneliti untuk jumlah sampel yang lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Yang kedua, peneliti lebih efisien dalam arti hemat uang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, yang artinya jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data. Dan yang keempat, yaitu penelitian lebih efektif. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel terdiri dari dua, yaitu yang pertama non-probability sampling dan probabilitas sampling. Non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dan probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling terdiri atas sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling jenuh, purposive sampling, dan snowball sampling. Kemudian yang berikutnya yaitu probabilitas sampling, yang terdiri atas sampling acak, teknik stratifikasi, dan teknik cluster. Kemudian yang berikutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Ari Kunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi, jika subjek lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.